Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bagi yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, Singapura, Rusia, Amerika Serikat, Kamboja, Hong Kong. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Lukas pasal 4 ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Puji Tuhan. Saudaraku, sebelum segala janji Allah tergenapi dalam diri Tuhan Yesus, Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun selama 40 hari 40 malam untuk berdoa dan berpuasa. Di padang gurun inilah Yesus masuk dalam proses ujian. Roh Kudus hendak membuktikan bahwa kedatangan Yesus adalah untuk menghancurkan pekerjaan iblis dan meremukkan kepala ular. Maka datanglah iblis mencoba Yesus dengan 3 perkara. Yang pertama adalah Yesus diminta mengubah batu menjadi roti. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Yang kedua, Yesus diminta menyembah iblis. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Dan yang ketiga adalah Yesus diperintahkan menjatuhkan diri dari atas bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Saudara, inilah ujian dan pencobaan hebat yang harus dihadapi Tuhan Yesus. Namun ia tampil sebagai pemenang. Kemenangan Tuhan Yesus disebabkan karena Roh Kudus menguatkan dia, sehingga setiap panah pencobaan yang diarahkan iblis terhadapnya dapat ditangkis dengan firman. Tuhan selalu berkata, ada tertulis. Saudara, di tengah dunia yang jahat ini, setiap orang percaya tanpa terkecuali diperhadapkan dengan banyak sekali ujian dan pencobaan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bila kita tidak melekat kepada Tuhan dan bersandar kepada Roh Kudus, kita tidak akan mampu menahan gempuran iblis. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat bertahan dan beroleh kekuatan untuk melawan. Karena itu jangan lewati hari tanpa kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudaraku. Karena saat membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mempunyai pola pikir dan keinginan Tuhan. Kita tidak lagi menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan dan tuntunan firman Tuhan. Sehingga iman kita akan semakin kuat dan iblis pun tidak tahan menghadapi kita. Saudara, sekalipun harus dihadapkan berbagai pencobaan, kita diperintahkan tetap kuat dan fokus dan harus mampu mengalahkan pencobaan. Seperti yang Kristus teladankan, menang atas pencobaan di padang gurun. Kunci awal menang atas pencobaan adalah respon hati yang benar, yaitu tetap berbahagia, tetap bersuka cita. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Orang akan berusaha hati dalam pencobaan, tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk menjaga hati agar tetap mampu bersukacita. Karena sukacita adalah kekuatan yang memampukan bertahan di tengah pencobaan. Kualitas hidup seseorang akan terlihat saat sedang dalam pencobaan. Ada yang kuat, tidak sedikit yang menyerah. Sekalipun pencobaan adalah salah satu alat uji,
Tapi Yakobus menegaskan bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Penyebab utama adalah iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis seringkali mencobai manusia dengan melancarkan serangan dari sisi jasmania, seperti dialami Ayub, sakit, kehilangan harta benda, semua anak-anaknya mati dalam sebuah insiden. Andai kita Ayub, saudara, kita belum tentu kuat menghadapi. Kita mungkin akan kecewa, kita marah, menyalahkan Tuhan, bahkan mungkin meninggalkan Tuhan. Penyebab lainnya adalah keinginan diri sendiri. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Berawal dari melihat timbul keinginan dalam hati, akhirnya jatuh dalam dosa. Itulah yang dialami Daud, jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Saudaraku, hari ini kita mau belajar bahwa kita pasti menang menghadapi pencobaan. Kuncinya adalah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus setiap saat, yaitu dengan bergaul karib dengan Tuhan lewat persekutuan yang intim di dalam doa dan firman Tuhan. Dengan hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan setiap saat. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih Tuhan buat teladan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Sebab Tuhan yang sudah menang mengalahkan pencobaan, demikian juga kami anak-anak-Mu. Tuhan mampukan kami menang menghadapi pencobaan. Ajar kami semakin hari, semakin hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup bergaul karib dengan Tuhan, bersekutu di dalam firman Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Belas kasihan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.